selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Semoga sehat selalu ya, dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya, untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Dari berapa partai pilihan ya, dari yang Musuh Bandar pilih. Untuk teman-teman semua, di ajang berapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Wolfsburg versus Mainz. Yang kedua ada Inter ya versus Lazio. Yang ketiga ada Manchester United versus Aston Villa. Dan yang terakhir ada big match ya, Liverpool versus Tottenham Hotspur. Di sini kita lihat ada dua ya, Musuh Bandar siapkan untuk teman-teman dari dua big match, Inter dan Lazio, dan Liverpool dan Tottenham Hotspur. Oke, akan Musuh review sebentar ya. Pertandingan pertama itu ada Wolfsburg versus Mainz. Di sini kita lihat Wolfsburg berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Jerman, dan untuk Mainz sendiri berada di peringkat 7 klasemennya. Oke, kita lihat untuk form to head dari kedua tim. Saat Wolfsburg bermain di kandang, itu home win-nya itu 38%, home draw-nya itu 38%, home loss-nya itu 24%, dan home goal-nya kita di sini di 2,14 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Di sini kita untuk home goal-nya cukup tinggi sekali ya dari Wolfsburg saat bermain di kandang. Ini untuk presentasinya kurang baik ya dari Wolfsburg. Dan untuk match sendiri kita lihat di sini saat bermain di tandang, away win-nya itu 33%, away draw-nya itu 24%, away loss-nya 43%, dan away goal-nya kita di sini di 1,38 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini juga untuk Mainz sendiri dari presentasinya kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Wolfsburg ngasih seperempat Mainz ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Wolfsburg ya, 80% berbanding dengan Mainz ya, 20% ya. Cukup jauh perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk Wolfsburg sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali draw, 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di sini kita lihat untuk Wolfsburg di 6 pertandingan terakhirnya sedikit baik ya. Terakhir menang 1-5 dari Bochum di kandang Bochum. Dan untuk Mainz sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 4 kali draw dan 2 kali kemenangan. Di sini untuk Mainz sendiri cukup baik ya di 6 pertandingan terakhir walaupun banyak serinya. Terakhir juga dari Bayern Munchen 3-1 di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat Wolfsburg lebih unggul ya dengan 4 kali kemenangan dan Mainz 2 kali kemenangan. Di sini kita terakhir juga Mainz kalah ya di kandang dari Wolfsburg 0-3. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita untuk pasarannya Wolfsburg lebih dijagokan ya dengan ngasih seperempat, setengah, ada lekekan, dan 3/4 tertinggi. Di sini kita Wolfsburg lebih berani ya ngasih handicap bermain di kandang. Di saat Mainz juga dalam kondisi performa yang cukup baik di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk over-under ya kita di sini di 2,5, 2/3/4, 2/4, dan 3. Di sini kita lihat untuk over-undernya tertinggi itu 3 ya, dan terendah itu di 2/4. Di sini kita lihat untuk Bandar memberikan pasaran tertinggi 3. Menurut Musuh Bandar juga ini bisa terjadi kemungkinan 3 gol pas ya. Dari over-undernya juga ada 3. Dari sini kita lihat untuk handicapnya juga Wolfsburg memberikan ukuran cukup tinggi. Saat Mainz yang sedang baik karena performa dari head-to-headnya mungkin ya dari Wolfsburg sendiri kayak lebih diunggulkan. Tapi menurut Musuh Bandar ini bisa saja dimenangkan oleh Mainz ya. Dari prediksi Musuh Bandar kita ambil di Mainz ya. Kita tahan di setengah. Dan kita bermain di over ya, over 2,5. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu kemungkinan dimenangkan oleh Mainz ya, 1-2. Dan dari Mainz sendiri performanya cukup bagus. Dan dari match terakhir juga menang ya dari Bayern Munchen 1-3. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, big match ya dari Liga Italia. Untuk Inter Milan berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Italia, dan Lazio itu berada di peringkat 2. Oke, kita untuk front to head dari kedua tim. Untuk Inter Milan sendiri saat bermain di kandang home win-nya itu 67%, home draw-nya itu 4%, home loss-nya itu 29%. Dan di sini kita untuk home goal-nya di 1,92 per match ya.
hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih, hampir mau 2. Di sini terlihat dari presentasinya cukup baik ya dari Inter Milan saat bermain di kandang. Dan untuk Lazio kita lihat di sini saat bermain di tandang, WW-nya itu 62%, W-draw-nya itu 29%, dan W-loss-nya itu 10%. Dan W-goal-nya kita di sini di 1,92 per match ya, hampir rata-rata mencetak 2 gol, hampir mau 2 gol ya saat bermain di tandang. Di sini juga untuk presentasi dari Lazio cukup bagus ya saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran yang terkini saat Inter ngasih 3/4 Lazio. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Inter Milan ya dengan 90%, perbandingannya 10%. Cukup jauh sekali ya perbandingannya di sini. Karena bermain di kandang untuk Inter Milan juga. Oke, kita lihat untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan sendiri di sini kita lihat 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Inter Milan cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, dan terakhir juga menang dari Juventus di kandang sendiri 1-0. Dan untuk Lazio sendiri kita di sini di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini untuk Lazio cukup baik juga ya di 6 pertandingan terakhirnya. Tapi di match terakhir dia kalah dari Torino 0-1 di kandang sendiri. Dan kita lihat di sini 6 perjumpaan terakhir kedua tim, Lazio lebih unggul ya dengan 3 kali kemenangan dan Inter 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Terakhir juga Lazio menang 3-1 ya di kandang sendiri. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk Inter Milan lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah, 1, dan 1/4. Di sini untuk handicapnya ada 4 ya. Tertinggi itu 1, cukup tinggi sekali ya. Purannya 1. Dan untuk over-undernya kita di sini di 2/4, 2,5, 2, dan 2/3/4. Di sini tertinggi itu di 2/3/4 ya untuk over-undernya, dan terendah itu 2. Di sini kita wajib waspada kalau misalnya ada over-undernya 2, kemungkinan bisa minim gol juga yang diperkirakan Bandar di sini ya. Tapi terlihat dari handicapnya yang cukup besar ya, hampir mencapai 1. Ini kemungkinan bisa terjadi 3 gol. Oke, setelah melihat dari head to head dan di 6 pertandingan terakhir kedua tim, musuh Bandar lebih meyakinkan kita pegang Lazio ya 3/4 dan under di 2,5 ya. Ini kemungkinan dari prediksi musuh Bandar ini 1-1 ya, berakhir draw di pertandingan kali ini. Jadi dari Lazio juga terlihat, jadi kemungkinan bisa Inter Milan bisa dibendung dan mencuri poin di kandang Inter Milan sendiri. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Manchester United versus Aston Villa. Di sini kita lihat untuk Manchester United berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Aston Villa sendiri berada di peringkat 6 ya. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk from to head-nya saat Manchester United bermain di kandang itu home win-nya 65%, home draw-nya itu 30%, home loss-nya itu 4%. Dan di sini kita lihat untuk home goal-nya di 1,78 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Di sini kita lihat untuk presentasinya cukup baik ya dari Manchester United. Dan untuk Aston Villa saat bermain di kandang kita lihat away win-nya itu 38%, away draw-nya itu 21%, away loss-nya itu 42%, dan away goal-nya kita di sini di 1,21 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi dari Aston Villa kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran yang terkini saat Manchester United ngasih 3/4 ya Aston Villa. Di sini orang lebih menjago Manchester United ya 60% dan Aston Villa 40%. Di sini perbandingannya cukup sedikit ya, cuman. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Manchester United di sini kita 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini kita untuk 6 pertandingan terakhir Manchester United cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Aston Villa sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 5 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini untuk Aston Villa juga sangat baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita lihat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Manchester United 2 kali kemenangan dan Aston Villa 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya. Di sini kita lihat berimbang ya dari perjumpaan mereka. Pertemuan terakhir Manchester United menang 4-2 ya dari Aston Villa kandang sendiri. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Manchester United lebih diunggulkan ya
dengan memberi handicap 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Di sini untuk handicapnya ada 4 ya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2 3/4, 3 2,5 dan 3 1/4. Di sini juga untuk over undernya tertinggi itu 3 1/4 ya. Cukup tinggi, dan terendah itu di 2,5. Dari pertandingan ini kita bisa lihat, dan handicapnya di sini terlihat tinggi sekali ya, ada 1 cukup tinggi menurut musuh bandar di saat performa Aston Villa yang cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Tapi setelah melihat statistik dan head to headnya menurut musuh bandar dari kita pegang Aston Villa ya, kita nahan 1 dan kita ambil di over ya 2 3/4, dan prediksi skor dari musuh bandar ini 2-2, kemungkinan akan berakhir draw di pertandingan nanti malam. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya. Di sini kita ada big match ya, Liverpool versus Tottenham. Untuk Liverpool berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Tottenham sendiri berada di peringkat 5 klasemen sementara. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Liverpool di saat bermain di kandang itu home win-nya 75%, home draw-nya itu 21%, home loss-nya itu 4%, dan home goal-nya kita di sini di 2,63 per match ya. Sampai rata-rata mencetak 2 gol lebih saat bermain di kandang. Di sini terlihat presentasi dari Liverpool cukup baik ya di saat bermain di kandang. Dan untuk Tottenham sendiri saat bermain di tandang kita lihat away win-nya itu 40%, away draw-nya itu 28%, away loss-nya 32%, dan away goal-nya kita di sini di 1,82 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih. Di sini hampir mau mencapai 2 ya saat bermain di kandang untuk Tottenham sendiri. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasar yang terkini saat Liverpool ngasih 1/4 Tottenham. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Tottenham ya, 58%, dan Liverpool 42%. Di sini cukup tinggi sekali ya handicapnya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini untuk Liverpool di 6 pertandingan terakhirnya 3 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Liverpool cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Tottenham sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 2 kali kekalahan, 3 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Di sini untuk Tottenham di 6 pertandingannya kurang baik ya, terlihat lebih cenderung menurun performanya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini terlihat Liverpool menang 4 kali ya, dan draw 2 kali. Dan untuk Tottenham sendiri tidak pernah menang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini terlihat Liverpool lebih dominan ya untuk head to headnya. Dan terakhir juga Liverpool menang ya 1-2 di kandang Tottenham. Oke, kita untuk pasar yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Liverpool lebih jagokan ya dengan memberi handicap 1, 1/4, 3/4, dan 1,5. Di sini cukup tinggi sekali ya handicapnya. Dan untuk over undernya kita di sini di 3/4, 3, 3,5, dan 2 3/4. Di sini untuk over undernya cukup tinggi ya. Ada 3,5. Untuk teman-teman musuh bandar wajib berhati-hati ya, karena di sini untuk over undernya ada 3,5. Kemungkinan ini bisa terjadi 3 gol lebih di pertandingan nanti malam. Oke, setelah melihat statistik dan head to head dari kedua tim, musuh bandar lebih meyakini Liverpool ya. Kita ambil di 1 ya, kita ngasih 1, dan kita ambil di over 3 ya. Dan prediksi dari musuh bandar itu 3-1 untuk kemenangan Liverpool. Dan dari Liverpool juga untuk bermain di kandang itu cukup bagus ya. Oke, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa dari musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti diri sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa komen di bawah jika ingin bertanya atau jika ingin bermain single bet parlay di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini ya. Dan bisa join di grup WhatsApp musuh bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat juga di channel musuh bandar. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.